datang pada mata kuliah Kependudukan dan Pembangunan KPM 220. Kali ini kita akan belajar pokok bahasan 2 mengenai teori demografi dan kependudukan. Perkenalkan, saya Ekawati Sriwahyuni. Ada 5 subpokok bahasan. Yang pertama, sejarah demografi dan kependudukan. Yang kedua, teori Malthus dan Neo-Malthusian. Yang ketiga, teori transisi demografi. Yang keempat, teori-teori alamiah. Dan yang kelima, teori sosial. Baiklah, kita mulai dengan subpokok bahasan 1, yaitu tentang sejarah demografi dan ilmu kependudukan. Studi demografi pertama kali dilakukan oleh John Ground yang menerbitkan buku dengan judul Natural and Political Observation Made Upon the Bills of Mortality yang terbit pada tahun 1662. Buku tersebut sering kali disingkat hanya sebagai Bills of Mortality. Buku tersebut sebetulnya mencatat data kelahiran dan kematian dari penduduk London yang kemudian menjadikannya sebagai tabel kematian primitif. Ya, lihat gambar di sebelah ini. Hasil observasi John Ground bahwa di London jumlah kematian melampaui kelahiran, sementara di pedesaan terjadi keadaan yang sebaliknya. Setelah John Ground menerbitkan tabel kematian primitif, maka 30 tahun kemudian Edmund Halley menciptakan tabel kematian yang lebih maju yang ada seperti gambar berikut ini. Kemudian ilmu kependudukan itu dipelopori oleh Robert Thomas Malthus yang hidup di antara tahun 1766 sampai 1834 yang menerbitkan bukunya dengan judul The Principle of Population pada tahun 1798. Di sebelah kiri ini adalah cover aslinya pada abad 18. Nah, kemudian berikutnya adalah cover buku yang salah satu buku yang diterbitkan kembali. Ada banyak buku Thomas Malthus ini yang judulnya The Principle of Population. Selanjutnya kita akan masuk ke subpokok bahasan 2 tentang teori kependudukan Malthus dan Neo-Malthusian. Dua postulat Malthus yaitu bahwa pangan dibutuhkan untuk hidup manusia dan kedua, bahwa kebutuhan nafsu seksual antar jenis kelamin akan tetap sifatnya sepanjang masa. Atas dasar postulat tersebut, Malthus menyatakan bahwa jika tidak ada pengekangan, kecenderungan pertambahan jumlah manusia akan lebih cepat dari pangan, di mana penduduk akan berkembang menurut deret ukur, di mana dari 1, 2, 4, kemudian 8, sedangkan pangan akan mengikuti deret hitung. 1, 2, 3, 4 dengan interval waktu 25 tahun. Artinya jika tahun ini ada 100 jumlah penduduk dan 100 jumlah pangan, maka 25 tahun ke depan akan ada 200 jumlah penduduk dan 200 jumlah pangan. Tetapi 50 tahun kemudian penduduk akan menjadi 400, tapi makanan hanya menjadi 300. 75 tahun kemudian pendudukannya akan menjadi 800, sedangkan pangan masih 400. Apa yang diartikan dengan pengekangan? Pengekangan menurut Malthus yang hakiki adalah pangan. Jadi kalau kurang pangan, pasti terjadi kematian. Tapi kemudian ada yang disebut dengan pengekangan segera. Pengekangan segera itu ada dua macam, yang bersifat preventif, di mana mengurangi angka kelahiran dengan cara menunda perkawinan, dan pengekangan yang kedua adalah positif, disebabkan bertambahnya angka kematian karena epidemi, penyakit, dan kemiskinan. Mengapa Malthus menyarankan pengekangan preventif dengan menunda perkawinan? Karena Malthus mengharamkan atau melarang penggunaan alat kontrasepsi untuk mengurangi jumlah kelahiran. Teori Malthus sering digambarkan sebagai Malthusian trap atau Malthusian katastrofi, di mana pada suatu masa ada pertumbuhan penduduk melebihi dari
pertumbuhan pangan. Sehingga dari saat itu pangan tidak cukup untuk memberi makan penduduknya. Kritik-kritik terhadap teori Malthus. Di situ ada tulisan M merah yang artinya adalah Malthus. Malthus dianggap terlalu menekankan keterbatasan persediaan tanah di Eropa atau Inggris secara khusus. Pada saat itu pula telah ditemukan wilayah-wilayah baru, ya, seperti benua Amerika dan benua Australia. Malthus juga kurang memperhitungkan teknologi baru, yaitu pada saat itu juga terjadi munculnya revolusi industri, di mana penemuan teknologi pertanian dan industri telah mempercepat produksi barang secara massal dan produksi pertanian yang berlipat. Malthus juga berpandangan bahwa pengontrolan kelahiran tidak bermoral. Ya, tadi dikatakan bahwa Malthus tidak memperbolehkan penggunaan alat kontrasepsi. Kemudian Malthus juga kurang memperhitungkan kemajuan sistem transportasi dan perdagangan internasional yang bisa menambah pendapatan dari masyarakat Eropa waktu itu. Setelah lama dilupakan, sekitar 30 tahun, maka muncul kembali teori Malthus karena adanya krisis minyak tahun 70-an dan kelaparan di sebagian gurun Sahel di Afrika yang membuktikan kebenaran teori Malthus bahwa jumlah penduduk akan melebihi kemampuan bumi untuk mendukungnya. Tidak hanya dalam makanan, tapi juga dalam berbagai sumber daya lain seperti minyak, mineral, dan air. Pada tahun 1968 telah terbit buku Neo-Malthusian yang paling berpengaruh, yaitu tulisan Paul Ehrlich berjudul Population Boom pada tahun 1968 dan Garrett Hardin yang berjudul Tragedy of the Common yang memperingatkan tentang berkurangnya kemampuan sumber daya alam seperti makanan, energi, tanah, lingkungan dengan sangat cepat. Apa perbedaan antara Malthusian dengan Neo-Malthusian? Sebetulnya tidak pada slide selanjutnya akan dijelaskan bahwa tidak ada perbedaan yang mendasar antara teori Malthusian dan Neo-Malthusian, tetapi Neo-Malthusian mendukung penggunaan alat kontrasepsi untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Nah, dengan pendapat Neo-Malthusian itu alat kontrasepsi digunakan ya sebagai alat utama dalam menerapkan gerakan dunia keluarga berencana atau family planning. Seperti halnya dengan pendahulunya, banyak kritik dan ada kegagalan teori Neo-Malthusian. Yang menjadi dasar utama adalah bahwa argumen Neo-Malthusian adalah sama dengan argumen Malthus dengan asumsi ceteris paribus, di mana sumber daya alam dan modal tetap jumlahnya atau bersifat fix, dan bahwa penduduk berhubungan langsung dengan sumber daya alam. Ingat tadi kritik terhadap Malthus. Kemudian kritik berikutnya adalah dari lembaga-lembaga penyedia data pertanian yang menyatakan bahwa data Ehrlich salah. Tetapi Ehrlich tetap kukuh dengan prediksinya dan menulis buku berikutnya bersama N. Ehrlich, yaitu The Population Explosion pada tahun 1990 dengan data yang diperbaiki, tapi prediksi tetap tidak terjadi. Pada tahun 1999, Human Development Report diterbitkan oleh UNDP yang menyatakan bahwa walau terjadi pertumbuhan penduduk, produksi makanan per kapita meningkat 25% antara tahun 1990 sampai 1997. Dan konsumsi kalori meningkat dari 2.500 ke 2.750 dan konsumsi protein naik dari 7,1 ke 7,6 gram. Lemahnya data empiris dan logika yang kurang tepat mengakibatkan Neo-Malthusian selalu kesulitan dalam perdebatan tentang pertambahan penduduk.
Selanjutnya kita akan membahas tentang teori transisi demografi atau kita singkat dengan TTD. Ahli sosial kependudukan berpendapat bahwa perubahan penduduk merupakan hasil dari kondisi sosial ekonomi yang bersangkutan. Teori transisi demografi artinya bahwa setiap masyarakat memulai dengan angka kelahiran kematian tinggi, kemudian disusul oleh fase menurunnya angka kematian, sementara angka kelahiran masih tetap tinggi, dan menurunnya angka kelahiran secara perlahan-lahan hingga berada pada angka kelahiran kematian rendah. Teori transisi demografi dikembangkan pertama kali oleh Frank Notenstein pada tahun 1945 berdasarkan dari ide awal oleh Warren Thompson pada tahun 1929. Grafik ini merupakan grafik dasar tentang demographic transition model atau teori transisi demografi tadi. Kita lihat di sumbu mendatar itu adalah perkembangan sosial ekonomi dari suatu masyarakat, sedangkan sumbu tegak itu adalah jumlah kelahiran dan kematian per 1000 orang setiap tahun. Kita lihat bahwa angka kelahiran yang berwarna ungu berada di atas angka kematian yang berwarna hijau, sedangkan warna merah menunjukkan pertumbuhan penduduk yang semula sangat rendah, kemudian terus meningkat, kemudian mencapai puncaknya pada tahap yang ketiga, dan akhirnya setelah mencapai transisi demografi, pertumbuhan penduduk menjadi datar. Transisi demografi itu dibagi menjadi 4 bagian. Pertama, yang disebut dengan high stationary, jadi stationary tinggi, di mana sebetulnya kelahiran pertumbuhan penduduk itu nyaris nol, tetapi disumbang oleh kelahiran dan kematian yang sangat tinggi. Kemudian kelahiran turun terlebih dahulu pada early expanding, tetapi kelahiran tetap tinggi, sehingga di sini terjadi pertumbuhan penduduk yang sangat cepat. Kemudian kematian sudah landai, tapi kelahiran mulai turun. Di sini disebut late expanding, di mana kemudian tingkat kelahiran mulai turun. Dan selanjutnya pada tahap keempat disebut dengan low stationary, di mana pertumbuhan penduduk nyaris nol, tapi disumbang oleh tingkat kelahiran dan kematian yang sangat rendah. Grafik ini menggambarkan keadaan transisi demografi dunia pada tahun 2011, di mana disertakan negara mana saja berada dalam tahap atau fase apa saja. Kita lihat bahwa pada fase 1, di mana yang disebut dengan high birth rate, fluctuating death rate, artinya adalah tingkat kematian tinggi, tingkat kematian berfluktuasi tapi kelahiran masih tinggi, seperti di negara Afghanistan, Uganda, dan Zambia. Kemudian pada fase 2, di mana kelahiran mulai turun dan kematian juga turun, seperti negara Ghana, Guatemala, dan Irak. Kemudian yang masuk ke fase 3, di mana kelahiran sudah mendekati indeks replacement. Nah, apa itu nanti akan dijelaskan pada bab fertilitas, seperti negara India, Gabon, dan Malaysia. Kemudian negara-negara yang telah mencapai fase keempat, di mana sudah sangat rendah kelahiran dan kematiannya, yaitu low to very low birth rate, very low death rate, seperti Brazil, Jerman, dan Jepang. Itu adalah gambaran keadaan penduduk di dunia, transisi demografi negara-negara di dunia pada tahun 2011. Teori transisi demografi merupakan teori kependudukan dominan meskipun tidak bebas kritik. Kritik terhadap TTD adalah, yang pertama adalah bahwa
grafik dasar itu didasarkan pada sejarah demografi Eropa. Apakah sesuai untuk digunakan di seluruh dunia? Dalam arti, apakah di negara-negara lain di dunia mempunyai pola kelahiran dan kematian yang sama dengan data di sejarah di Eropa. Nah, kemudian kritik berikutnya adalah bahwa turunnya angka kematian di negara berkembang atau less developed countries dapat atau artinya bisa ya ada yang lebih cepat terjadi dari negara industri di masa lampau. Nah, fertilitas atau kelahiran di negara-negara pramodern lebih rendah dari negara berkembang saat ini. Sampai seberapa jauhkah unsur-unsur kebudayaan dan agama mendukung fertilitas tinggi? Dan setelah transisi, apa yang terjadi? Bahwa misalkan mengapa kematian di negara berkembang terjadi bisa lebih cepat daripada negara-negara industri di masa lampau? Oleh karena tingkat negara-negara berkembang itu tidak melalui proses penemuan penemuan obat-obatan. Ya, jadi teknologi kesehatan itu sudah berkembang dan tinggal digunakan di negara berkembang sehingga bisa mempercepat penurunan tingkat kematian. Nah, sementara itu fertilitas di negara yang lebih maju, ya seperti di Eropa itu sudah lebih turun terlebih dahulu, ya. Sedangkan di negara berkembang itu masih belum karena mereka masih banyak mempertimbangkan berbagai tradisi. Mungkin Anda ingat dengan video kemarin mengenai permasalahan demografi di Indonesia. Nah, kemudian sampai berapa jauhkah unsur-unsur kebudayaan dan agama mendukung fertilitas tinggi? Nah, ini ya, kemarin juga ada yang mendiskusikan mengenai pengaruh agama, kemudian pengaruh tradisi seperti pernikahan usia muda dan sebagainya. Nah, kemudian yang terpenting adalah setelah transisi apa yang terjadi? Jika jumlah kelahiran dan kematian sudah sangat rendah, mau kemana? Apakah kelahiran terus turun? Atau bagaimana? Ya, yang sekarang terjadi di beberapa negara seperti di Eropa, tingkat kelahiran sudah sangat rendah sekali. Selanjutnya kita akan mempelajari atau mengenal teori kependudukan hukum alamiah atau teori fisiologis atau natural theories. Dari teori ini ada pendapat bahwa ada hukum-hukum alam yang mengatur, yang membebaskan setiap tanggung jawab manusia dari pengendalian penduduk. Seperti Thomas Adler yang mengatakan bahwa ada hubungan terbalik antara jumlah penduduk di suatu wilayah dan daya reproduksi mereka. Hal ini menyatakan bahwa jika penduduk itu sudah sangat banyak, terjadilah daya reproduksinya akan menurun sehingga barangkali yang dimaksudkan adalah jumlah kelahirannya juga akan turun. Teoris alamiah yang kedua itu adalah Herbert Spencer, di mana dia menyatakan bahwa semakin maju manusia mengembangkan dirinya, semakin banyak energi dipakai untuk meraih kemajuan itu, yang berakibat berkurangnya energi untuk daya reproduksi. Nah, kedua tokoh tersebut berpendapat bahwa penurunan pertumbuhan penduduk terjadi sebagai akibat dari perubahan daya reproduksi manusia. Atau secara teknis disebut sebagai fekunditas. Nah, hal ini dianggap sebagai kelemahan dari teori alamiah. Karena semua orang sebetulnya punya daya reproduksi atau fekunditas itu yang tidak bisa dibuktikan selain ada fertilitas. Hal tersebut nanti akan dijelaskan lebih lengkap pada saat kita membahas tentang bab fertilitas. Selanjutnya, yang terakhir kita akan membahas tentang teori sosial. Yang pertama, kita akan bicara tentang teori kapilaritas sosial atau Theory of Social Capillarity yang diajukan oleh Alcyon Dumont pada tahun 1890 yang menyatakan bahwa manusia senantiasa berhasrat meraih kemajuan secara turun-temurun
untuk memperbaiki keadaan sosial ekonominya. Sehingga keluarga besar merupakan penghambat sehingga perlu dibatasi. Teori kapilaritas sosial itu mengikuti dari teori kapilaritas di mana apabila tabung dengan garis tengah yang lebih kecil akan menyerap air lebih tinggi daripada dengan tabung yang punya garis tengah yang lebih lebar. Ini maksudnya adalah ketika sebuah keluarga ingin maju, maka dia tidak bisa membawa keluarganya yang besar karena itu akan menjadi penghambat kemajuan. Sehingga yang paling ideal adalah untuk bisa maju, maka mereka harus mengurangi jumlah keluarga atau memperkecil jumlah keluarga sehingga mereka akan bisa bergerak lebih cepat. Nah, teori sosial selanjutnya adalah yang diajukan oleh Caldwell pada tahun 1976. Ini berdasarkan hasil penelitiannya di Afrika. Agar lebih tepat untuk menjelaskan transisi demografi di negara sedang berkembang, Caldwell mengusulkan modifikasi teori transisi demografi dengan teorinya yang disebut sebagai intergenerational flow of wealth. Dia menyatakan bahwa ada dua rezim fertilitas. Artinya adalah bahwa ada dua alasan apakah seseorang akan menambah anak atau mengurangi anak. Yang pertama adalah yang disebut sebagai economically unrestricted fertility, di mana individu tidak memperoleh keuntungan ekonomis dengan membatasi kelahiran, di mana aliran kekayaan dari anak ke orang tua. Yang kedua adalah economically restricted fertility, di mana individu akan memperoleh keuntungan dengan membatasi kelahiran, di mana aliran kekayaan adalah dari orang tua ke anak. Maksudnya adalah kalau kita ingat banyak anak banyak rezeki, itu adalah sama dengan rezim fertilitas yang pertama, yaitu economically unrestricted fertility, di mana dengan tambahnya anak maka akan menambah kekayaan kepada orang tua. Tapi yang kedua itu adalah pendapat yang terbaru, di mana kalau kita membatasi kelahiran maka akan ada kalau kita tidak membatasi kelahiran maka kita akan tidak memperoleh keuntungan. Ya, jadi karena apa? Karena makin banyak anak maka makin banyak data yang harus atau dana yang harus dikeluarkan oleh orang tua untuk membiayai anak tersebut. Sehingga di situ akan mendorong untuk turunnya fertilitas. Akhirnya ini adalah teori sosial yang terakhir, yaitu doktrin Marx tentang kependudukan. Marx menentang dan mengkritik teori kependudukan Malthusian. Marx berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk harus diinterpretasikan dalam konteks sistem ekonomi kapitalis. Seorang kapitalis akan memberi upah sangat kecil kepada buruhnya itu dan mengambil bagian lebih besar dari nilai produktivitas buruhnya itu. Kapitalis menggunakan mesin dan makin banyak mesin yang digunakan akan meningkatkan nilai produktivitas buruh yang semuanya akan dikantongi oleh kapitalis. Ketika mesin digunakan maka pengangguran bertambah sehingga reserve army buruh tercipta. Dalam situasi demikian upah buruh akan terus turun sehingga orang tua tidak akan dapat mengurus anaknya sehingga terjadi kelebihan penduduk. Kemiskinan, kelaparan, dan semua penyakit sosial merupakan akibat dari praktek-praktek yang tidak adil secara sosial yang berhubungan dengan kapitalisme. Demikianlah penjelasan mengenai pokok bahasan 2 tentang teori demografi dan kependudukan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada pokok bahasan selanjutnya. Terima kasih.